Baiklah, ini kita lanjutkan dengan materi kelanjutan dari sistem reproduksi pada perempuan, yaitu tentang fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi ini adalah salah ciri khas daripada perkembangbiakan secara kawin atau reproduksi pada manusia secara seksual. Itu terjadi diawali dengan terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, yang dimaksud dengan pembuahan di sini adalah pertemuan atau peleburan antara sel kelamin jantan, dalam hal ini adalah sel sperma, dengan sel telur atau ovum. Nah, sudah kita pelajari kemarin, apabila pada saat terjadi ovulasi, pada saat sel telur sudah matang, dilepaskan oleh folikel, kemudian keluar dari ovarium. Nah, dikatakan wanita di sana mengalami masa subur. Nah, kalau pada saat itu setelah ovulasi itu ada senggama, ada sel sperma yang masuk, maka terjadilah fertilisasi yang bertempat pada tuba Fallopi. Ya, ini kemarin dari sini diproduksi sel telur pada hari ke-14 akan sel telur sudah matang, ovum sudah matang, akan dilepaskan oleh folikel, kemudian keluar dari ovarium, ditangkap oleh fimbriae melalui infundibulum tuba Fallopi. Nah, kalau pada saat perjalanannya di sini ada sel sperma, maka di sini akan terjadilah dia pembuahan atau fertilisasi, peleburan antara sel sperma dengan sel telur atau ovum. Nah, itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan zigot. Jadi akan menghasilkan zigot, kemudian zigot akan jatuh nanti pada dinding rahim atau endometrium. Nah, peristiwa jatuhnya zigot pada dinding rahim ini disebut dengan peristiwa implantasi. Jadi dia akan tertanam di sini. Nah, di sinilah nanti akan berkembang menjadi embrio, dia menjadi janin. Nah, perlu diketahui bahwa sel sperma bisa sampai ke sel telur ini karena sel sperma mampu dia mengidentifikasi atau merespon suhu melalui hormon progesteron yang diproduksi oleh tempat sel telur ya, oleh folikel ya, folikel. Ya, peleburan antara sperma dengan sel telur pertama akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio inilah nanti akan jatuh ke dalam rahim, tertancap atau tertanam pada endometrium. Nah, pada endometrium inilah dia berkembang menjadi janin selama kehamilan. Nah, kalau kita lihat lagi gambarnya, sini ya, dari ovarium, ya, ovum ditangkap oleh fimbriae. Kalau ada sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi di sini, pertemuan antara sel telur dengan sperma. Terjadi pembelahan yang menghasilkan zigot, ya, berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio akan jatuh pada endometrium, tertanam di sini. Di sinilah terjadi proses kehamilan. Peristiwanya ini disebut dengan proses implantasi. Embrio tertanam pada endometrium, ya, berkembang jadi janin, ya, akan selama kehamilan. Nah, sebenarnya dalam periode selama kehamilan itu bisa dibagi menjadi 3
periode perkembangan janin ya, yang disebut dengan trimester yang pertama. Ciri-ciri daripada trimester yang pertama, nanti anak-anak bisa lihat, nanti Pak kasih videonya, silakan simak dari videonya nanti. Nah, ciri-ciri pada periode pertama, trimester pertama. Nah, ini sudah terbentuk hampir seluruh organ daripada organisme ya, seluruh organ pada bayi sudah terbentuk. Ya, di sini janinnya sangat rentan ya terhadap radiasi, obat, alkohol. Nah, karena itu ibu yang hamil harus memiliki nutrisi yang baik ya, menjauhi kebiasaan buruk, minum alkohol, merokok. Nah, ini kondisi janin, ini sudah ada di buku paket anak-anak, sudah silakan nanti anak-anak baca. Ya, selanjutnya pada trimester yang kedua. Ya, terjadi pembesaran ukuran janin, perbaikan struktur yang menjadi lebih detail. Ini hanya diferensiasi ya, perkembangan dari yang periode pertama. Kemudian trimester yang ketiga, ya, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat. Nah, dia akan mempersiapkan untuk lingkungan yang baru ya, lingkungan di luar. Sirkulasi pernapasan, aspirasi. Nah, ini akan dia untuk beradaptasi nanti di lingkungan luar. Nah, itulah 3 periode semester daripada bayi. Nah, kini kita akan lanjutkan dengan ya, bagian yang terakhir dari sistem reproduksi pada manusia. Dan inilah yang paling penting. Nah, kenapa kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia yang kalau dipikir-pikir sekilas itu kelihatannya mengandung pornografi ya, mengandung pornografi, tetapi tidak demikian ya, karena ini masih dalam ranah pembelajaran. Nah, tujuan daripada anak mempelajari, nah di sini tujuannya yang penting, anak-anak bisa nanti memproteksi ya, dengan belajar sistem reproduksi anak bisa memproteksi diri anak-anak ya, untuk mencegah terjangkitnya penyakit pada sistem reproduksi ya, untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi. Nah, ini yang dalam waktu-waktu ini penyakit ini yang banyak merenggut nyawa manusia ya. Nah, oleh karena itu perlulah anak-anak mempelajari ya, supaya bisa memproteksi ini ya, mencegah penyakit ini. Nah, inilah model-model yang kita lihat orang-orang yang mengalami penyakit pada sistem reproduksi ya. Bukan hanya pada alat kelamin saja ya, dia akan bisa muncul di seluruh bagian tubuh ya, apakah pada mata, pada kulit, bibir. Penyakit pada sistem reproduksi pada manusia ada 3 penyebabnya, yang merupakan makhluk hidup organisme bersel 1. Mungkin anak-anak sudah mengenalnya, sudah mempelajari dari kelas 7 ya. Yang pertama ada bakteri ya, ada bakteri. Kemudian yang kedua adalah virus ya. Ini sudah tidak asing lagi. Sekarang ini kita juga masih mengalami pandemi ya, virus. Kemudian yang ketiga adalah jamur ya. Nah, inilah 3 penyebab dari penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Bakteri, virus, dan jamur. Ini pada umumnya adalah organisme yang uniseluler ya, satu sel, kecil sekali. Nah, apa saja nama-nama penyakitnya? Nah, yang disebabkan oleh bakteri contohnya ya, yang pertama adalah gonore ya.
ada penyakit gonore. Nah, nanti lama-kelamaan kalau kita menghadapi penyakit ini, pada bayi terutama dia akan bisa mengalami kebutaan ya kalau dia terjangkit penyakit gonore. Bakteri penyebabnya namanya ini ya, Neisseria gonorrhoeae ya, Neisseria gonorrhoeae. Bakteri penyebabnya namanya Neisseria gonorrhoeae. Ya, gejalanya rasa sakit dan keluar nanah. Ini yang paling jelas, keluar nanah pada saat kencing. Kalau seorang cewek, seorang perempuan bisa mengalami keputihan yang warnanya kuning kehijau-hijauan ya, mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, seperti tadi ini bisa menyebabkan nanti kebutaan pada bayi yang baru lahir. Like a bird on a tree, I'm just sitting. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu penyakit yang cukup mengerikan teman-teman, yaitu suatu penyakit infeksi menular seksual gonore. Gonore atau kencing nanah adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya darah dari alat kelamin, teman-teman. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih saat melakukan buang air kecil. Berbeda dengan gonore pada pria, jika terjadi pada wanita, gonore bisa tidak menimbulkan Like a bird on a tree, I'm just sitting. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu penyakit yang cukup mengerikan teman-teman, yaitu suatu penyakit infeksi menular seksual gonore. Gonore atau kencing nanah adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya darah dari alat kelamin, teman-teman. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih saat melakukan buang air kecil. Berbeda dengan gonore pada pria, jika terjadi pada wanita, gonore bisa tidak menimbulkan gejala. Penyebab gonore. Gonore disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral ataupun seks anal, teman-teman. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seksual. Faktor resiko terjadinya gonore: berusia muda, memiliki banyak pasangan seks, berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki banyak pasangan seksual. Gejala gonore. Gonore dapat terjadi pada pria maupun wanita. Namun, gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala utama gonore yang muncul pada pria berupa keluarnya pus atau nanah dari alat kelamin dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore seringkali tidak menimbulkan gejala.
Ingat teman-teman. Di samping itu, gonore juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena gonore akan mengalami keluhan pada mata. Pengobatan gonore. Pengobatan utama untuk penyakit gonore adalah pemberian antibiotik, karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Perlu dicatat teman-teman, perlu diingat bahwa tidak hanya penderita saja yang harus diobati, tetapi pasangan seksualnya dari penderita juga perlu diobati, karena kemungkinan besar juga menderita gonore. Komplikasi gonore. Gonore yang tidak diobati dengan baik dapat menimbulkan komplikasi. Wanita lebih mudah terkena komplikasi gonore dibandingkan dengan pria. Komplikasi gonore yang muncul pada pria adalah epididymitis, luka pada saluran kencing, dan bisa terjadi infertilitas. Sedangkan komplikasi gonore yang dapat muncul pada wanita adalah penyakit radang panggul, nyeri panggul kronis, sumbatan pada saluran telur. Kondisi ini dapat memicu terjadinya kehamilan anggur atau kehamilan ektopik. Pencegahan gonore. Penyakit ini menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral atau anal. Oleh karena itu, jadi hal atau tindakan yang paling efektif untuk mencegah penularan penyakit gonore adalah jangan melakukan hubungan intim sebelum waktunya, teman-teman. Karena satu-satunya cara penularan penyakit gonore adalah dengan melakukan hubungan seks. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu saya berharap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman lebih aware atau lebih sadar bahwa penyakit ini sangat mudah tertular, sehingga teman-teman bisa melakukan pencegahan seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Nah, yang itu tadi penjelasan tentang penyakit gonore. Ya. Nah, kemudian yang masih yang disebabkan oleh bakteri, yang kedua nih yang sering juga dialami oleh seseorang ya, namanya sifilis ya, atau raja singa. Ya, ini bakteri penyebabnya Treponema pallidus. Gejalanya ya, kita lihat penjelasannya, dengarkan, simak. Welcome to Dr. Ferry TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu penyakit menular seksual, teman-teman, yaitu sifilis. Sifilis atau yang lebih dikenal dengan raja singa adalah salah satu jenis infeksi menular seksual penyebab sifilis. Sifilis sendiri adalah suatu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan sangat menular, teman-teman. Umumnya penyebaran penyakit ini melalui hubungan seksual
dengan orang yang terinfeksi. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar atau menular melalui cairan tubuh pengidapnya, yaitu darah, selain dari hubungan intim, teman-teman. Gejala sifilis. Ada 5 tahapan untuk gejala penyakit sifilis, yaitu sifilis primer. Gejala pada kondisi ini umumnya muncul berupa luka dengan 10 hingga 90 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Pemulihannya memakan waktu sekitar 3 hingga 6 minggu, teman-teman. Lalu sifilis sekunder. Sifilis sekunder terjadi beberapa minggu setelah luka menghilang, dengan ruang yang terdapat di bagian tubuh manapun, khususnya di telapak tangan dan kaki. Ditambah dengan penyakit flu, rasa lelah, sakit kepala, nyeri pada persendian, dan demam umumnya menjadi contoh gejala yang dianggap sifilis sekunder. Segera tangani sifilis sekunder dengan tepat agar infeksi tak berlanjut ke tahap berikutnya. Lalu sifilis laten. Sifilis laten terjadi tanpa gejala, tapi dalam 12 bulan pertama infeksi masih bisa menular. Jika tidak ditangani, sifilis laten akan berubah menjadi sifilis tersier. Lalu gejala pada sifilis tersier. Sifilis tersier merupakan sifilis yang paling berbahaya, teman-teman. Gejala yang dialami akan sangat dipengaruhi oleh bagian tubuh mana yang dimasuki bakteri sifilis atau Treponema pallidum. Sifilis tersier memiliki dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, persendian, dan juga organ hati. Hal tersebut menyebabkan pengidap akan mengalami kebutaan, penyakit jantung, bahkan sampai stroke akibat terjadinya infeksi menular tersebut. Lalu gejala pada sifilis kongenital. Jika sifilis terjadi kepada wanita hamil, maka janin wanita tersebut bisa juga tertular, teman-teman. Infeksi bisa ditularkan kepada janin jika seseorang wanita hamil mengidap sifilis. Resiko tersebut bisa dikurangi dengan mengobati infeksi sifilis sebelum masa kehamilan mencapai 4 bulan. Jika penanganan dan pengobatan terlambat, ibu hamil tersebut akan terkena komplikasi. Komplikasi yang dimaksud bisa berupa bayi lahir prematur, keguguran, bayi lahir dengan sifilis, dan hilangnya nyawa bayi setelah dilahirkan. Pengobatan sifilis. Sifilis primer dan sekunder, pengobatan dapat dilakukan dengan penyuntikan antibiotik. Biasanya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Sedangkan untuk sifilis tersier dan sifilis kongenital, waktu pengobatan akan lebih lama dan menggunakan antibiotik yang diberikan melalui infus. Pengidap sifilis akan menjalani tes darah untuk memastikan agar infeksi telah sembuh dengan total setelah menjalani pengobatan antibiotik. Pencegahan sifilis, mohon diperhatikan, teman-teman.
Cara agar terhindar dari penyakit sifilis antara lain menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, teman-teman. Memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual. Berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama. Secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. Jadi harus terbuka dan jujur, teman-teman. Biasakan menggunakan pelindung bila harus berhubungan. Biasakan menggunakan pelindung bila harus berhubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal. Segera hubungi dokter apabila merasakan gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi. Karena penanganan yang tepat dapat meminimalisir akibatnya sehingga pengobatan sifilis lebih cepat dilakukan, teman-teman.